Hanya karena ditolak rujuk, seorang laki-laki di Bungo Jambi tega menganiaya mantan istrinya hingga terluka di beberapa bagian wajahnya. Pelaku mengaku ingin membuat korban cacat agar tidak ada laki-laki lain yang memilikinya. Hanya karena ditolak rujuk, seorang pria di Bungo Jambi bernama Rido Awal Pajri tega menganiaya mantan istrinya bernama Siti Suci Rohani hingga korban terluka di bagian wajahnya. Penusukan terjadi saat pelaku mendatangi rumah korban dengan alasan ingin mengambil kartu tanda penduduk miliknya yang disimpan di dalam kamar korban. Tibanya di kamar korban, pelaku yang emosi terhadap korban karena ditolak untuk kembali rujuk langsung menganiaya korban dengan senjata tajam yang dibawanya ke arah mata korban. Setelah menganiaya korban, pelaku kabur ke rumah orang tuanya sementara korban mengalami luka sobek di bagian wajahnya. Akibat penganiayaan tersebut, korban langsung dibawa ke rumah sakit oleh warga sekitar. Polisi yang mendapat laporan keluarga korban akhirnya menangkap pelaku di rumahnya bersama barang bukti pisau yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui pelaku awalnya berniat membunuh korban. Karena ragu, akhirnya pelaku hanya ingin korbannya cacat agar korban tidak bisa dimiliki orang lain. Melakukan upaya kekerasan dalam rumah tangga ini dikarenakan merasa cemburu karena pisah ranjang, kemudian ingin rujuk kembali dengan modus operandi ingin mengambil KTP. Setelah masuk ke dalam rumah, saat korban berusaha mengambil surat-surat, pelaku dengan sudah mempersiapkan alat benda tajam itu melakukan penganiayaan, mengalami luka-luka di muka. Saat ini pelaku beserta barang bukti pisau yang digunakannya untuk menganiaya korban telah diamankan di Polsek Jujuhan Ilir. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Baru 4 minggu berumah tangga, seorang istri di Makassar, Sulawesi Selatan dianiaya dengan brutal oleh suaminya hingga harus menderita luka sayat dengan 29 jahitan. Seorang pria pegawai di badan usaha milik daerah di Makassar, Sulawesi Selatan dibekuk aparat Polsek Panakukang usai dilaporkan istrinya karena tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban yang baru 4 minggu menikah mengaku dianiaya menggunakan senjata tajam yang membuat wajahnya penuh luka sayatan dan harus mendapatkan 29 jahitan. Polisi menyita 1 senjata tajam yang digunakan pelaku penganiaya istrinya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menganiaya korban setelah terlibat cekcok. Korban, saudari SW, meminta sesuatu barang dari pelaku, namun pelaku tidak mau menyerahkan, sehingga terjadi percekcokan hingga berujung penganiayaan. Pelaku kini masih diperiksa intensif dan mendekam di sel tahanan Polsek Panakukang. Pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Saat peristiwa itu terjadi, korban mengaku sengaja merekam dan menyiarkan langsung di media sosial karena melihat gelagat tidak baik. Dirinya tidak menyangka jika suaminya bisa gelap mata dan menganiayanya dengan brutal. Itu saya kan ada ngekos. Ya. Di kosku itu ternyata barang-barang di kosku itu dia sudah diambilin sama dia. Ya. Jadi saya samperin dia di kantor gubernur dengan harapan saya bakal dikasih berkas-berkasku, itu lebih penting kan daripada pakaianku. Tapi di situ di kantor dia nggak mau ngasih. Nah di situ terjadilah cekcok. Jadi tiba-tiba dia tuh langsung narik bajuku, terus dia jambak, dia seret bawa ke dapur. Korban mengaku sudah lama mengenal pelaku, namun belum hafal sifat dan perilakunya. Korban mengaku kondisinya sudah membaik, namun trauma hingga memilih tinggal di rumah kerabatnya. Dirinya juga mengaku orang tuanya juga terpukul dengan insiden yang dialaminya tersebut. Ditolak rujuk, seorang pria di Subang, Jawa Barat aniaya mantan istrinya dengan senjata tajam. Korban kini dirawat di sebuah klinik, sementara polisi masih memburu pelaku yang melarikan diri.
Seorang janda bernama Carsem berusia 45 tahun warga Dusun Karangjaya, Desa Blanakan, Kecamatan Blanakan, Subang, Jawa Barat, menjadi korban penganiayaan mantan suaminya, yakni Nur Salim berusia 50 tahun. Carsem mengalami luka senjata tajam di bagian lengannya. Dari pengakuan korban, pelaku nekat menganiaya mantan istrinya itu karena menolak untuk rujuk. Aksi sadis pelaku terjadi pada malam hari saat Carsem yang tengah tidur di rumahnya didatangi Nur Salim. Pelaku sempat membujuk korban untuk rujuk dengan memberi uang. Namun korban menolak. Pelaku yang kesal langsung mencekik dan membanting korban ke atas tempat tidur. Korban pun berteriak. Saat itu pelaku berlari mencari parang dan langsung menganiaya korban menggunakan parang. Usai menganiaya korban, pelaku langsung melarikan diri. Masuk rumah, nggak tahu masuk dari mana gitu loh. Masuk rumah pas ada di kamar, aku lagi tidur. Dia bangunin pas ngobrol itu ngasih uang katanya sih nggak tahu uangnya ada apa enggaknya. Ini ada uang katanya. Betul. Kamu beneran tega sama saya, udah tegel gitu. Saya udahlah, kamu kawin lagi aja kayak gitu saya nyapa. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang melarikan diri setelah melakukan aksi jahatnya. Jadi begini, dari sejak tadi malam sesaat setelah kejadian, kita dapat informasi kan dari laporan dari warga negara kan seperti itu. Kita langsung ke TKP, cek TKP dan mengamankan dulu korban dan dibawa ke rumah sakit. Itu seperti itu. Memang dugaan sementara itu sama mantan suaminya yang baru sebulan yang lalu dinyatakan cerai. Nah, motifnya lagi kami dalami dan hingga saat ini pelaku masih dalam pencarian. Akibat kejadian ini, Carsem harus menjalani perawatan intensif di sebuah klinik dekat tempat tinggalnya. Ajakan rujuk ditolak, mantan suami nekat bakar istrinya hingga tewas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku yang telah berpisah selama setahun selalu mengancam membunuh korban. Lulu, seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama kakaknya, dibakar hidup-hidup oleh mantan suaminya. Permasalahan keluarga membuat mantan suaminya gelap mata akibat ditolak untuk rujuk oleh istrinya. Kejadian berawal saat pelaku datang ke rumah korban. Di sana pelaku mengajak mantan istrinya rujuk namun ditolak korban. Pelaku marah dan langsung menyiram tubuh korban dengan bensin. Api tak hanya menyambar korban, namun tubuh pelaku pun terbakar hingga korban tewas sementara pelaku selamat dengan luka bakar serius. Menurut pengakuan keluarga korban, tersangka dan korban sudah berpisah selama 1 tahun. Tersangka seringkali mengancam akan membunuh korban jika tidak mau rujuk. Dibakar pakai bensin. Dia itu mantan suami. Udah pisah udah setahunan. Memang dia setiap kesini itu cuma buat ngancam-ngancam doang. Kalau kesini cuma sebentar ngancam seperti itu. Aku mau bakar rumah kamu nih, gitu-gitu. Korban sudah dimakamkan di pemakaman yang berlokasi tak jauh dari rumah korban. Kepolisian sektor Kelapa Nunggal masih menyelidiki kasus ini karena pelaku belum bisa dimintai keterangan. Ya, langkah-langkah kita yang pertama, kita melakukan pemeriksaan, penyelidikan, memeriksa saksi-saksi, kemudian memeriksa penyebab, apakah ada penyebab lain selain itu. Kemudian kita juga sudah mengirim surat ke rumah sakit terkait untuk visum luar, dan memang nanti bila dibutuhkan, kita akan melakukan otopsi. Hingga kini pelaku masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo akibat luka bakar serius. Seorang pria di Medan, Sumatera Utara menganiaya mantan istrinya hingga nyaris tewas. Pelaku kecewa lantaran korban menolak untuk rujuk dan tidak rela jika korban kembali menjalin hubungan dengan orang lain. Edi Sianipar hanya bisa pasrah saat digelandang aparat Polsek Deli Tua, Kota Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pria 33 tahun ini ditangkap usai nyaris membunuh mantan istrinya, Halimah Pinem, di Jalan Stella Raya, Simpang Selayang, Kota Medan.
Kepada polisi, pelaku mengaku kesal dan kecewa lantaran korban menolak rujuk. Keduanya diketahui berpisah lantaran pelaku sering mabuk-mabukan dan berlaku kasar hingga menganiaya istrinya. Saat kejadian, pelaku kembali mendatangi korban untuk mengajak rujuk lantaran dirinya mengaku masih mencintai korban. Namun ajakan ini tetap ditolak oleh korban. Pelaku yang kecewa dan emosi lalu membeli senjata tajam di swalayan yang tidak jauh dari rumah korban. Pelaku yang kembali menemui korban akhirnya terlibat pertengkaran. Korban yang berusaha kabur akhirnya dianiaya menggunakan senjata tajam hingga terluka dan ditolong warga. Pisah dengan istrinya pergi dari rumah kira-kira bulan yang lalu kan, baru didatangi mengajak istrinya pulang, ya istrinya tidak mau. Dengan ucapan tadi mungkin ya kita tidak bisa sama lagi mau minta pesta, sehingga si ini kecewa, emosi gitu. Korban saat ini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Adam Malik Medan akibat sejumlah luka tikaman di tubuhnya. Sedangkan pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Deli Tua. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis yakni penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sakit hati digugat cerai, seorang pria di Pontianak, Kalimantan Barat mengamuk di rumah keluarga istrinya. Akibatnya sang kakak ipar tewas sementara istri dan mertuanya terluka dan kondisinya kritis di rumah sakit. Dengan pengawalan polisi, Hendara alias Akyong, tersangka pembunuhan dan penganiayaan satu keluarga ini menjalani 46 adegan rekonstruksi di tempat kejadian perkara, Gang Gembira Dalam, Jalan Profesor Dr. Hamka, Kota Pontianak. Tersangka yang datang dari Sambas ini sempat terlibat cekcok dengan istrinya dan berujung penganiayaan menggunakan senjata tajam. Korban dan kakak laki-lakinya sempat melawan dan menghalau tersangka. Namun tersangka yang kalap kembali masuk dan menganiaya kakak ipar, istri dan ibu mertuanya hingga bersimbah darah. Sebelum kabur, tersangka menggendong anaknya dan menitipkannya di tetangga. Si pelaku ini ada niat untuk membunuh seluruh keluarga istrinya. Jadi rencananya setelah selesai melaksanakan eksekusi di TKP ini, di rumah ini, kemudian yang bersangkutan akan menuju ke rumah dua saudara iparnya, ya, saudara laki istrinya. Kemudian apabila sudah selesai pula di sana, yang bersangkutan rencananya akan bunuh diri. Niatnya seperti itu. Peristiwa berdarah ini dipicu tersangka Akyong yang kesal lantaran digugat cerai oleh istrinya. Emosi Akyong memuncak karena keluarga mendukung langkah sang istri untuk berpisah. Akibat perbuatan sadisnya, kakak ipar bernama Gunawan tewas. Sementara istri dan ibu mertuanya yang terluka parah dan kondisinya sempat kritis di rumah sakit, kini mulai membaik. Sementara Akyong kini mendekam di sel tahanan Polres Pontianak Kota dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sering diancam akan dicerai, seorang istri di Desa Kalijering, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah tega membacok suaminya saat tidur. Seorang istri di Desa Kalijering, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah tega membacok suaminya karena suaminya selalu sibuk bermain HP dan tidak pernah memperhatikannya. Selain itu, dari pengakuan tersangka, suaminya yang selalu mengancam menceraikan dirinya. Kejadian bermula saat korban sedang tidur di kamarnya. Pelaku kesal dan mengambil handphone korban dan menyembunyikannya. Korban marah pada pelaku karena tidak terima HP-nya disembunyikan sambil berteriak akan menceraikan pelaku. Pelaku yang kesal oleh teriakan korban dan langsung mengambil sebilah golok kemudian menganiaya korban hingga terluka parah di bagian kepala. Korban sempat berlari keluar rumah sambil teriak minta tolong. Korban langsung ditolong oleh warga dan dibawa ke RSUD Prembun, Kebumen, Jawa Tengah. Enggak, ributnya enggak, itu maksudnya cuma gara-gara ya HP enggak memperdulikan saya. Udah lama dia seperti maunya sendirilah, pergi terus enggak ngurusin saya. Duitnya kerja buat beli itu pulsa sama di warung sama rokok terus-terusan kayak gitu. Saya udah sadarlah, biarinlah, enggak apa-apa, tapi kadang-kadang ya dipikirkan gitu. Selain tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sebilah golok, 1 buah kasur lantai, 1 buah bantal, 1 buah selimut, dan buku nikah. Motifnya ya karena dia itu tidak mau diceraikan. Ada perselisihan, terus si korban ini bilang mau menceraikan, si tersangkanya itu tidak mau kalau
diceraikan. Kemudian niat untuk membunuh, untuk melukai. Niatnya membunuh ya? Membunuh, ya. Kini korban masih menjalani perawatan di RSUD Perembun, Kebumen. Sementara tersangka dijerat pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun.